Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin beserta penjelasannya, dan kita sampai pada bab yang ke-45. Bab ini menjelaskan tentang disunahkannya mengunjungi orang-orang soleh, orang-orang baik, dan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Kemudian kita sampai pada hadis yang ke-371. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan, an-nasu ma'adin, manusia ataupun kepribadian manusia itu bermacam-macam, seperti halnya barang tambang. Kama'adinidz zahabi wal fiddah, seperti halnya barang tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang pilihan di antara mereka pada zaman jahiliyah, mereka itu adalah orang-orang pilihan pula ketika mereka masuk Islam. Idza faquhu, namun disyaratkan apa? Jika mereka itu mengerti agama, paham agama. Kemudian beliau mengatakan, wal arwahu junudum mujannadah, dan ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok sesuai dengan kesamaan jenis ataupun macamnya. Fama ta'arafa minha talaf, dan jika ruh itu ketemu dengan yang semacamnya, maka dia pun berteman. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan jika ruh itu ketemu dengan ruh yang tidak cocok, tidak sama, maka dia pun menjauh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, kalau kita lihat pada sanad hadis tersebut terdapat di situ Abu Hurairah. Beliau telah menyampaikan hadis ini kepada kita, dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu mengatakan, an-nasu ma'adin, manusia itu kepribadiannya bermacam-macam, ibarat seperti barang tambang. Kalau kita lihat barang tambang non migas itu bermacam-macam, ada yang mahal harganya, ada yang murah harganya. Demikian pula dengan kepribadian manusia. Kalau kita lihat barang tambang yang non migas, seperti halnya emas, perak, kemudian ada lagi batu-batu mulia yang lainnya, seperti halnya mutiara, bukan mutiara ya, afwan. Kalau batu-batu mulia yang lainnya seperti halnya berlian, jamrud, dan yang lain-lainnya. Nah, ini kalau kita lihat ada yang mahal harganya seperti emas,
intan, ya, kemudian berlian dan batu-batu mulia yang lainnya. Kemudian ada di antara barang tambang yang mana harganya itu murah, tidak seperti yang pertama tadi, seperti halnya perak, kemudian besi, tembaga, ya, timah, kemudian aluminium, aluminium, ya, aluminium dan yang semisalnya. Kalau kita lihat bermacam-macam, demikian pula kepribadian manusia. Ada yang kepribadiannya bagus, ada yang kepribadiannya di bawah itu, ada juga kepribadian yang tidak bagus. Jadi bermacam-macam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengibaratkan kepribadian manusia itu seperti hanya barang tambang. Di antara barang tambang satu jenis pun, misalkan emas, itu pun bermacam-macam. Ada yang emasnya 24 karat, ada yang 21 karat, ada yang 16 karat, 18 karat. Berbeda-beda padahal satu jenis. Begitu juga manusia, kepribadian manusia. Bisa jadi satu kelompok, bisa jadi satu jenis, tapi ternyata itu pun berbeda. Ada yang tingkatannya tinggi sekali, ada di bawahnya, bermacam-macam. Kemudian beliau mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang pilihan, orang-orang mulia pada zaman jahiliyah, mereka memiliki kepribadian yang bagus. Kepribadiannya seperti apa? Di antaranya adalah leadershipnya bagus, misalkan memiliki keberanian yang luar biasa, kemudian juga memiliki akhlak yang bagus, ya. Karam, misalkan kedermawanan, kemudian as-sidq, kejujuran, al-wafa, memiliki sikap al-wafa. Al-wafa ini memenuhi janji, misalkan jika sudah melakukan suatu perjanjian, dia tidak mengingkari perjanjian tersebut. Dia mengikuti apa yang ia janjikan, apa yang ia sepakati diikuti, tidak berkhianat. Kemudian badlul ma'ruf, ya, berani berkorban. Nah, ini sifat-sifat baik, ya, orang-orang mulia di zaman jahiliyah. Nah, kepribadian-kepribadian yang mulia seperti itu pada zaman jahiliyah, ketika pribadi-pribadi tersebut yang mulia itu masuk Islam, mereka pun juga menjadi orang-orang yang mulia ketika masuk Islam, idza faquhu, jika mereka paham tentang agama. Jika pribadi-pribadi tersebut mengetahui dan paham betul tentang agama, tentunya pribadi-pribadi tersebut dibersihkan oleh ajaran-ajaran agama, disucikan oleh ajaran-ajaran agama, semakin bagus pula. Demikian pula barang tambang, seperti hanya emas. Ketika jenisnya sudah bagus, emas, seperti hanya tadi itu, pribadinya udah bagus, kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam dan memeluk agama Islam, dia paham betul ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paham betul. Kemudian ia praktekkan di dalam kehidupan, sehingga pribadinya pun semakin bagus. Seperti hanya emas yang sudah dibersihkan, kemudian disucikan, bahkan dipoles menjadi sangat mengkilap dan sangat bagus, dibandingkan dengan emas-emas yang lainnya. Misalkan ada emas yang berdebu, kemudian banyak karatnya misalkan, ya,
banyak kotorannya, belum disucikan. Tentunya emas yang disucikan dan dibersihkan, ya, bahkan dipoles, itu lebih bagus, ya, dibandingkan emas yang dibiarkan begitu saja. Demikian manusia, pribadi manusia yang kalau kita lihat mungkin pribadinya itu tidak bagus, pribadinya kurang bagus, ya. Misalkan suka mencela, suka mengumpat, ya. Kemudian akhlaknya pun tidak baik. Namun kalau pribadi-pribadi tersebut dibersihkan, disucikan dengan ajaran-ajaran Islam, belajar tentang ajaran-ajaran agama Islam, tentunya dibersihkan pribadi-pribadi yang tidak bagus itu. Kotoran-kotoran yang menempel, misalkan kalau kita ibaratkan barang tambang yang murah seperti halnya biji besi ataupun besi. Kalau besi tersebut dibersihkan, kemudian diasah, ya, kemudian dipoles, menjadi mengkilat juga, menjadi bagus juga. Pribadi-pribadi yang tidak bagus, jika betul-betul disucikan dengan ajaran Islam, maka pribadi-pribadi tersebut juga akan bagus. Adapun apakah besi yang mengkilat itu nantinya bisa menjadi emas, maka di sini tidaklah demikian. Besi tetap besi, namun jika dipoles, ya, jika dibersihkan, ya, kemudian diasah, akan menjadi bagus pula. Namun tidak seperti halnya emas yang mengkilat yang telah dibersihkan. Akan tetapi kalau kita lihat di sini bandingannya tentunya dengan besi yang lainnya. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika kepribadian seseorang itu sudah bagus, akhlaknya bagus, kemudian disucikan dengan ajaran-ajaran Islam, akan semakin bagus lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wal arwahu junudum mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok sesuai dengan kesamaan jenis dan macamnya. Fama ta'arafa minha talaf. Jika roh ketemu dengan yang semisalnya, akhirnya roh tersebut juga berteman dengan roh itu yang sama, yang sesuai. Demikian pula ketika roh bertemu dengan roh yang lainnya yang mana tidak ada kesamaan, maka di situ terjadi perselisihan, tidak cocok, akhirnya pun menjauh, tidak berteman dengan roh tadi yang tidak cocok dengan dia. Nah, kalau kita lihat, berarti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu luar biasa. Kecocokan-kecocokan antara roh yang satu dengan yang lainnya. Berarti di sini kalau kita lihat, orang-orang baik dia akan berteman dengan orang-orang baik. Kemudian orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat, orang-orang yang zalim, maka dia pun berteman dengan orang-orang yang semisalnya. Nah, pelajaran yang berharga dari hadis ini, kalau misalkan seseorang mendapati dirinya ternyata dia tidak suka dengan orang-orang baik, hatinya ketika ketemu orang-orang saleh, orang-orang baik, perangainya pun, tutur katanya pun baik, tapi ternyata dia tidak senang, maka perlu diintrospeksi kembali dirinya. Apakah dirinya terdapat sesuatu penyakit misalkan, ataupun kotoran, ataupun hal-hal yang tidak baik pada dirinya,
ataupun syubhat, ataupun fitnahan. Nah, perlu diintrospeksi kembali. Jangan-jangan dirinya menjadi diri yang tidak baik, sehingga sukanya bersama orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Perlu diintrospeksi kembali. Kenapa diri saya ketika ketemu orang-orang baik, kenapa kok tidak suka? Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, kenapa saya suka? Jangan-jangan dirinya atau pribadinya adalah pribadi yang tidak baik. Kalau demikian, maka perlu adanya mujahadah, perlu adanya usaha untuk memperbaiki dirinya, perlu diasah kembali, perlu ditazkiyah kembali dirinya, disucikan kembali, melakukan ketaatan-ketaatan, bertakarrub kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dirinya itu menyukai, mencintai kebaikan-kebaikan dan mencintai pelaku-pelaku kebaikan ataupun orang-orang baik. Ini pelajaran yang sangat berharga dari hadis Rasulullah SAW ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih tentunya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-372, hadisnya panjang. Di sini cerita tentang Uwais Al-Qarni. Saya bacakan hadisnya. Wa'an Usair bin Amrin, dari Usair ibnu Amr Ad-Darmaki, wa yuqal, dan dikatakan atau disebut dengan Ibnu Jabir. Ada yang mengatakan Usair ibnu Amr, ada yang mengatakan Usair ibnu Jabir. Kalau kita ingin mengetahui biografi beliau di Kutubut Tarajum, kitab-kitab tentang biografi para ulama, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun orang-orang setelahnya, maka bisa kita buka di huruf alif, Usair ibnu Amr. Kalau tidak didapatkan di situ, maka pada ain ya, setelah hamzah ain. Kalau kita tidak mendapatkan di situ, maka di situ Usair ibnu Jabir, pada Jabir ya. Ada yang mengatakan juga Yasir ibnu Amr atau Yasir ibnu Jabir. Bisa dilihat di sana juga, karena Kutubut Tarajum juga banyak ya, kitab-kitab yang memuat tentang biografi para ulama banyak juga. Maka bisa jadi pada satu kitab menyebutnya Usair, pada kitab yang lain menyebutnya Yasir. Wala, nah ternyata beliau ini, Usair ibnu Amr ini, ternyata beliau salah seorang sahabat Rasulullah. Jarang sekali kita mendengarkan Usair ibnu Amr atau Usair ibnu Jabir. Ternyata beliau salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, umur beliau 10 tahun. Berarti masih muda sekali ya, masih anak-anak. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, umur beliau 10 tahun. Dan beliau hidup sampai masa Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Ketemu dengan Hajjaj ibnu Yusuf. Nah, beliau di sini bercerita di zamannya Umar ibnul Khattab. Ketika Umar ibnul Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, beliau mengatakan, "Kana Umar ibnul Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum." Umar ibnul Khattab dulu ketika bertemu sekelompok pasukan dari orang-orang Yaman yang mana melakukan suatu perjalanan, Umar ibnul Khattab pun
bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir? Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais ibnu Amir? Kemudian hatta ata ala Uwais radhiyallahu an. Akhirnya terdapat, ya, memang pas ketika beliau bertanya itu ada di situ Uwais ibnu Amir. Faqala lahu, ketika orang-orang menunjukkan ini Uwais bin Amir. Kemudian Umar ibnul Khattab mengatakan, anta Uwais ibnu Amir? Apakah kamu betul Uwais ibnu Amir? Dia pun menjawab, Uwais ibnu Amir menjawab, na'am, ya, saya Uwais ibnu Amir. Qala min Muradin summa min Qaran. Uwais yang dari Murad, dari kabilah Murad. Nah, dan kabilah Qaran, apa betul? Jawabannya na'am, iya. Pengen tasabut, pengen klarifikasi, jangan-jangan Uwais bin Amir ada yang lainnya juga. Beliau tasabut klarifikasi, apakah betul yang dari kabilah Murad dan kabilah Qaran? Jawabannya ya, betul. Kemudian tasabut lagi, jangan-jangan kabilah ini kan besar, jangan-jangan ada yang Uwais bin Amir dari sama-sama satu kabilah tapi bukan yang diinginkan oleh Umar ibnul Khattab. Fakana bika baras? Apakah betul kamu dulu itu berpenyakit belang? Fabarakta minhu illa maudhi'a dirham. Kemudian kamu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, ya, pada anggota badanmu, ya, yang belum disembuhkan oleh Allah, ya, qadra dirham. Jadi qadra dirham itu seluas, ya, uang dirham begitu. Nah, apakah betul seperti itu? Jawabannya na'am. Nah, pas ini berarti. Qala laka walidah? Kamu memiliki seorang ibu? Jawabannya na'am. Iya, saya memiliki seorang ibu. Artinya ibunya masih hidup bersama dia, tinggal ibunya. Kemudian Umar ibnul Khattab mengatakan kepada Uwais ibnu Amir, sami'tu Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a abdadi ahli Yaman min Murad. Akan datang, ya, Uwais ibnu Amir bersama kelompok kafilah, ya, tentara. Amdad itu disebut sebagai jamaah al-ghuzah, ya, sekelompok tentara dari Yaman mendatangi kalian. Kemudian summa min Qaran kana bihi baras. Dia dari kabilah Murad, kemudian kabilah Qaran, dan dia dulu sakit belang. Fabara'a minhu illa maudhi'a dirham. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit tersebut kecuali, ya, tempat atau istilahnya kecuali, ya, tempat yang sedikit dari anggota badannya, ya, seluas apa namanya dirham itu tadi, 1 dirham. Lahu walidah, memiliki seorang ibu, huwa biha barrun, dia berbakti betul-betul kepada sang ibunya. Nah, ternyata Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah mengabarkan tentang Uwais Al-Qarni ini kepada siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui hal-hal yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberitahunya. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi.
Di antaranya adalah di sana ada salah seorang tabi'in. Uwais Al-Qarni ini bukanlah salah seorang sahabat. Apa perbedaan sahabat dengan tabi'in? Sahabat adalah orang yang ketemu Rasulullah SAW. Adapun tabi'in, orang yang ketemu sahabat. Berarti Uwais Al-Qarni ini tidak bertemu Rasulullah SAW. Datangnya adalah setelah Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Uwais Al-Qarni ini. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan, fadilah Uwais Al-Qarni. Dan dia termasuk orang-orang saleh yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada siapa? Sahabatnya. Kalau kita bandingkan siapa yang lebih mulia antara Umar ibn Khattab dengan Uwais Al-Qarni, tentunya Umar ibn Khattab. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian kepada para sahabatnya, memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat sahabat-sahabatnya. Di antaranya Rasulullah SAW di sini memberikan petunjuk kepada Umar ibn Khattab, memberikan suatu informasi yang akan terjadi setelah beliau meninggal nanti. Bahwasanya di sana ada salah seorang tabi'in yang bernama Uwais ibnu Amir, yang mana orangnya orang saleh, yang mana orangnya dia sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar ibn Khattab, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Andai kata dia memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersumpah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, la abarrah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabai doanya. Ini kabarnya Rasulullah SAW. Kemudian fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika engkau wahai Umar ketemu dia nanti, kemudian kamu bisa dan mampu untuk meminta kepada dia doa agar supaya dia berdoa memintakan ampunan untukmu, faf'al, maka lakukan itu. Nah, di sini Umar ibn Khattab ketika ketemu Uwais Al-Qarni menyampaikan hadis Rasulullah SAW ini. Maka Uwais Al-Qarni di sini ketika sudah disampaikan pesan Rasulullah SAW, maka dia pun memenuhi apa yang diminta oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab mengatakan, "Fastaghfirli." Fastaghfara lahu. Beliau mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, "Mintakan aku ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Uwais Al-Qarni pun berdoa memintakan ampunan untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Lihat, ini juga merupakan keistimewaan, mangqibah di antara manaqibnya siapa? Umar ibn Khattab. Meskipun beliau itu Amirul Mukminin, namun beliau tawadhu. Tawadhunya bukan ada maksud di situ, tidak, tapi betul-betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya orang-orang saleh. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, "Aina turid?" Kamu ingin kemana? Qala al-Kufah. Aku ingin pergi menuju kota Kufah. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, "Ala aktubu laka ila amiliha?" Maukah kamu kalau saya menulis surat nanti kamu bawa berikan kepada gubernur Kufah, karena beliau khalifah, sehingga nanti kamu di sana disambut, kemudian dijamu seperti halnya tamu yang istimewa.
Qala akunu fi gubara'in nasi ahabbu ilai. Jawabannya, tidak usah. Karena saya bersama orang-orang yang tidak dikenal, bersama orang-orang biasa itu lebih aku senangi, ya, lebih aku cintai, ya, daripada menjadi tamu yang istimewa, ya. Beliau tidak mau ternyata. Kemudian falamma kana minal amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim. Setelah itu, ini cerita lain. Pada tahun berikutnya di musim haji, Umar ibn Khattab pun demikian. Ketika ada salah seorang dari Yaman berhaji, nah, ketemu dengan Umar ibn Khattab. Ketika ketemu, Umar ibn Khattab pun menanyakan tentang Uwais ibnu Amir kembali pada tahun itu. Kemudian laki-laki itu ditanya oleh Umar ibn Khattab, apakah kamu kenal dengan Uwais ibnu Amir? Faqala taraktuhu rassal baiti qalilal mata. Aku meninggalkan Uwais ibnu Amir, dia di Yaman, tidak ikut haji. Dia di rumah dalam keadaan rassal baiti. Rassal baiti itu rumahnya dalam keadaan usang. Rumahnya sudah rumah tua lah. Qalilal mata, dari sisi finansialnya, ya, dia miskin, dalam keadaan tidak memiliki, ya, uang yang cukup untuk melaksanakan haji, sehingga dia di rumah. Ini keterangan orang tersebut. Akhirnya Umar ibn Khattab menyampaikan hadis tadi itu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, ya, mengabarkan tentang Uwais al-Qarni. Dia itu termasuk orang saleh, ya. Kemudian Rasulullah menyuruh kami, jika kami mampu untuk meminta doa dari dia agar Allah mengampuni kami, faf'al, maka lakukan hal tersebut. Nah, ketika orang itu mendengar hadis yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab ini, setelah dia menyelesaikan manasik hajinya dan pulang ke Yaman, dia pun bergegas-gegas mencari Uwais al-Qarni. Untuk apa? Untuk meminta doa darinya. Nah, ketika sampai di rumahnya Uwais al-Qarni, dia pun mengatakan, istaghfirli, mintakan ampunan untukku wahai Uwais. Akhirnya Uwais pun mengatakan, anta ahdasu ahdan bisafarin salih. Kebalik, kamulah yang baru saja melakukan safar ketaatan. Safar ketaatan di sini atau bepergian, yaitu berangkat haji. Kamu lebih artinya lebih pas untuk saya mintai doa. Kenapa? Karena kamu selesai melakukan safar saleh. Safar saleh di sini adalah bepergian untuk ketaatan, yaitu melaksanakan haji. Nah, orang yang setelah bepergian yang itu adalah dalam rangka ketaatan, ya, itu doanya arja, artinya, ya, mustajab. Oleh karena itu di sini Uwais al-Qarni mengatakan, anta ahdasu ahdan bisafarin salih fastaghfirli, ya, engkau yang baru saja melakukan ibadah haji, bepergian dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, maka doamu lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istaghfirli, mintakan ampunan untukku. Nah, Uwais ibnu Amir, dia meminta doa dari orang tersebut. Qala, kemudian Uwais al-Qarni mengatakan kepada laki-laki itu, laqita Umar, langsung ditanya seperti itu, apakah kamu ketemu dengan Umar ibn Khattab waktu haji?
Kok tahu tentang masalah atau tentang hadis itu? Artinya kok meminta doa dariku? Qala na'am, iya, saya ketemu Umar ibn Khattab. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun mendoakan dia, memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Fafatina lahun nas. Akhirnya orang-orang pun paham, ya, mengetahui bahwasanya ini adalah keutamaan Uwais Al-Qarni, maka mereka pun berbondong-bondong menemui Uwais Al-Qarni untuk meminta doa agar supaya Uwais Al-Qarni memintakan ampunan untuk mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini ada fadilah keutamaan yang luar biasa. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doanya orang tersebut itu mustajab. Kita bisa mendapatkan suatu kemanfaatan, yaitu meminta doa, ya, dari dia agar didoakan, ya, meminta doa, ya, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat untuk kita. Kemudian hadis berikutnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan dari Umar ibn Al-Khattab, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, ista'dzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku meminta izin dari Rasulullah SAW, ya, untuk berangkat umrah. Fa'adzina li, maka beliau pun mengizinkan kepadaku. Wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik. Janganlah engkau lupa, wahai saudaraku, untuk mendoakan diriku. Subhanallah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta doa siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Orang saleh. Dan ini adalah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, ini luar biasa. Dari lisan orang-orang saleh, ya, kita meminta doa. Nah, kemudian faqala kalimatun ma yasurruni anna li bihad dunya. Kata Umar, faqala kalimatan, Rasulullah mengucapkan suatu kalimat, ya, yang mana aku mencintai kalimat tersebut. Bahkan andai kata diganti kalimat tersebut, ditukar kalimat tersebut dengan dunia, aku pun tidak rela. Lebih aku sukai kata-kata Rasulullah SAW itu tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya Umar ibn Khattab adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah meminta doa darinya. Janganlah seperti mereka, ya, kelompok-kelompok sempalan yang mana mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, bahkan melaknat Abu Bakar dan Umar merupakan suatu ibadah menurut mereka. Padahal kalau kita lihat hadis ini menunjukkan fadilah keutamaan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, qal asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Jangan lupa, wahai saudaraku, jangan lupa menyebutku dalam doa-doamu. Artinya Rasulullah SAW meminta doa dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang terakhir pada bab ini, hadis yang ke-374, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah senantiasa meridainya dan juga meridai bapaknya. Qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa masyiyah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Quba, Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba.
kemudian Masjid Nabawi. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah berpindah ya, ke dekat Masjid Nabawi, Rasulullah SAW setiap pekan mengunjungi Masjid Quba. Setiap pekan mengunjungi Masjid Quba. Rakiban, terkadang naik kendaraan, entah onta ataupun yang lainnya. Wa masyian, dan terkadang beliau berjalan kaki menuju Quba. Kalau kita di sana, mungkin Bapak Ibu sekalian umroh, ya, di sana ada jalan. Jalan itu lurus dari Masjid Nabawi itu langsung lurus menuju Masjid Quba. Itu bisa dilakukan dengan berjalan kaki pun bisa, naik kendaraan juga bisa. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sesampainya di Masjid Quba, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fayusalli fihi rak'ataini muttafaqun alaih. Sesampainya di Quba, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat. Nah, ternyata hal itu ya, memang termasuk sunnah daripada Rasulullah SAW. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu, berarti kita juga demikian disunnahkan untuk melakukan hal itu ketika kita sudah berada di sana. Ketika kita sudah berada di Madinah, jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Quba. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, kana Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin rakiban wa masyian. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Dan ternyata Ibnu Umar yang menyampaikan hadis ini kepada kita. Ternyata beliau tidak hanya menyampaikan saja, tapi ternyata beliau juga mengamalkan hal itu. Apa yang beliau lakukan? Setiap pekan beliau ke Masjid Quba. Terkadang naik kendaraan, terkadang berjalan kaki. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini menunjukkan disunnahkannya bagi kita untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keistimewaan. Ya, bab ini memang menerangkan, atau bab ini tentang disunnahkan mengunjungi orang-orang soleh dan menjadikan mereka teman dekat, dan juga mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keistimewaan. Nah, memiliki keistimewaan di sini bukan menurut anggapan kita, tidak, tapi keistimewaan itu penuh, ya, artinya keistimewaan tersebut ya, disebutkan oleh syariat, disebutkan oleh ya, Allah di dalam Al-Quran, ataupun disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya, hadisnya. Nah, kalau kita lihat keistimewaan mengunjungi Masjid Quba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya. Beliau mengatakan, man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid, Masjid Quba, barang siapa yang keluar ya, kemudian menuju Masjid Quba, fasalla fihi, kemudian dia salat 2 rakaat di masjid tersebut, kana lahu adla umrah, maka bagi dia pahala umrah, yang mendapatkan suatu pahala seperti halnya pahala umrah. Misalkan kalau kita umrah, nah, ketika kita umrah biasanya misalkan sudah melakukan umrah kemudian ke Madinah, misalkan ke Jeddah, ke Mekah, setelah melakukan umrah kemudian hari berikutnya ke Madinah, jangan lupa agar supaya mendapatkan pahala umrah lagi. Nah, apa? Ya, dari hotel, wudhu di hotel, dari penginapan misalkan ya, kemudian pergi ke Masjid Quba, nanti sesampainya di sana sholat 2 rakaat, maka di situ kita mendapatkan pahala seperti halnya pahala umrah. Namun bagaimana Ustadz, andai kata kita berangkat dari Jember sini, tujuannya ke
Masjid Quba. Niat dari awalnya adalah untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Niatnya dari sini memang seperti itu. Maka saya katakan hendaknya diniatkan pertama mengunjungi Masjidil Haram, melakukan umrah, mengunjungi Masjidil Haram, atau diniatkan mengunjungi masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau sudah di sana niatkan untuk mengunjungi Masjid Quba. Kenapa hal tersebut? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lainnya, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya. Rihlah, bepergian, ya. Bepergian di sini, ya. Bepergian ibadah di sini, ya. Tidaklah, ya, diperbolehkan, ya, kecuali dalam rangka mengunjungi 3 masjid. 3 masjid tersebut apa? Masjidul Haram, Masjidil Haram, wa Masjidi Hada, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Nah, taib. Di sini bepergian yang memang murni untuk beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu caranya seperti itu. Kalau sudah di sana baru diniatkan untuk mengunjungi, ya, Masjid Quba, ataupun mengunjungi makamnya Rasulullah SAW, ataupun mengunjungi makam para syuhada Uhud. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia kita dan juga di akhirat kita. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.